Iya, iya, iya. Boleh. Saya share screen-nya dulu ya. Mantap. Nampak Ibu ya? Belum, Bapak. Belum nampak? Lagi proses. Lagi proses ya. Udah kelihatan? Sudah, sudah. Sudah ya. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah, salatan wa man ala rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Yang saya cintai dan saya banggakan, kawan-kawan guru hebat semuanya, terima kasih banyak telah mau berbagi sharing dengan saya tentang diseminasi budaya positif. Yang insya Allah diseminasi ini akan sama-sama kita jalankan di sekolah. Jadi yang pertama sekali dalam diseminasi budaya positif adalah menerapkan budaya positif adalah suatu hal yang harus dilakukan oleh seorang guru. Karena dengan penerapan budaya positif, maka akan menghasilkan suatu ekosistem sekolah yang penuh dengan suasana positif. Hal positif itu akan mudah menular jika dilakukan secara konsisten. Dan tentunya dilakukan secara kolaborasi. Karena beragamnya karakter siswa dan beragamnya karakter guru, kita harus mengetahui konsep-konsep inti budaya positif dalam penerapannya. Yang pertama, konsep intinya adalah disiplin positif. Yang artinya pendekatan untuk menuntun kodrat anak agar berdaya dalam mengontrol diri dan menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu nilai-nilai kebajikan. Disiplin positif menjadi komponen utama dalam mewujudkan budaya positif. Yang kedua, rekan-rekan guru hebat, teori kontrol. Di dalam teori kontrol dijelaskan bahwa yang bisa mengontrol seseorang adalah dirinya sendiri. Seseorang akan melakukan sesuatu atau tidak tergantung dari dalam diri orang tersebut sesuai dengan motivasi pemenuhan dasar yang dimilikinya. Sekali lagi Bapak Ibu, saya ingatkan saya bukan menggurui, tapi kita sharing informasi. Mudah-mudahan budaya positif ini bisa kita laksanakan atau bisa kita terapkan di sekolah. Kemudian yang ketiga adalah teori motivasi. Perilaku yang ditujukan manusia pasti memiliki motivasi atau tujuan. Motivasi dibagi menjadi dua, yakni motivasi internal dan eksternal. Motivasi internal adalah motivasi yang diinginkan oleh seseorang dalam rangka menghargai diri dengan nilai yang diyakininya. Sementara itu, motivasi eksternal diantaranya adalah kegiatan yang dilakukan dalam rangka menghindari ketidaknyamanan atau hukuman atau ingin mendapat imbalan dan penghargaan. Kemudian Bapak Ibu guru hebat semua, ada hukuman dan penghargaan. Hukuman dan penghargaan adalah salah satu cara kita untuk mengontrol perilaku peserta didik yang secara tidak langsung sebenarnya menghambat potensinya. Dalam jangka waktu tertentu, baik hukuman atau penghargaan akan sama-sama memberikan dampak yang sama, yakni ketergantungan, bukan kemerdekaan. Dan tentunya dengan ini akan mematikan motivasi internal seseorang. Yang selanjutnya adalah posisi kontrol guru. Jadi kita sebagai guru ada 5 posisi kontrol. Yang pertama sebagai penghukum, yang kedua posisi kita sebagai pembuat rasa bersalah, dan yang ketiga sebagai teman.
Kemudian yang keempat sebagai pemantau, sedangkan yang kelima sebagai manajer. Jadi di sini diharapkan kita bisa berperan atau posisi kita sebagai seorang manajer. Jadi dengan demikian cara penyelesaian permasalahan yang terjadi dengan siswa atau kasus-kasus siswa itu bisa kita laksanakan dengan tujuan memperbaiki kesalahan dan menyadari kesalahan, bukan memberikan hukuman atau memberikan sanksi. Sehingga anak-anak tidak merasa menjadi orang yang gagal. Kemudian selanjutnya, dalam posisi kontrol itu, kenapa anak-anak bisa melakukan sesuatu yang tidak kita harapkan atau sesuatu yang kita tidak inginkan? Karena mungkin ada kebutuhan-kebutuhan dasar yang mereka inginkan tapi tidak terpenuhi. Jadi kebutuhan dasar manusia itu ada 5. Yang pertama kebutuhan bertahan hidup. Yang kedua kasih sayang dan rasa memiliki. Yang ketiga kebebasan. Yang keempat kesenangan. Dan yang kelima penguasaan. Jadi karena salah satu mungkin dari jenis kebutuhan dasar mereka yang tidak terpenuhi atau tidak tersalurkan, sehingga lahirlah atau muncullah perbuatan-perbuatan atau kasus-kasus yang tidak kita harapkan. Kemudian selanjutnya Bapak Guru hebat semuanya, untuk membiasakan budaya positif, jadi kita perlu membuat keyakinan kelas. Keyakinan kelas adalah nilai-nilai kebajikan yang diyakini oleh warga kelas untuk menumbuhkan motivasi internal dan budaya positif di kelas. Mungkin kemarin-kemarin kita sudah membuat yang namanya peraturan kelas. Jadi kalau yang namanya peraturan mungkin sifatnya bersifat paksaan, tetapi kalau yang namanya keyakinan kelas itu adalah tidak bersifat paksaan, tetapi bisa diterima karena yang kita buat, kita lakukan keyakinan kelas itu bersama-sama dengan peserta didik. Jadi tidak dibuat secara sepihak. Jadi mereka menjalankannya karena keyakinan mereka sendiri atau karena kesadaran mereka sendiri. Jadi melalui penerapan keyakinan kelas ini dapat menumbuhkan motivasi internal setiap murid untuk benar-benar merdeka, yaitu mereka dapat cakap memerintah diri sendiri dan melakukan disiplin positif di kelas dan juga di lingkungan sekolah. Jadi yang namanya kesadaran secara internal ataupun keyakinan secara internal ini tidak ada paksaan. Yang kita buat sama-sama, kita sepakati sama-sama, nanti juga dijalankan secara bersama-sama antara seluruh warga sekolah dan juga peserta didik. Jadi tujuan kita sebenarnya adalah mensosialisasikan budaya positif dan keyakinan kelas itu kepada warga sekolah seperti yang kita lakukan hari ini. Jadi dengan kita sosialisasikan kepada rekan-rekan atau kepada seperti yang kita lakukan hari ini, dengan kita sharing hari ini, semua kita paham apa itu keyakinan kelas, apa itu budaya positif, sehingga dalam penerapannya akan lebih mudah. Kemudian yang kedua, tindakan yang akan kita lakukan adalah menyusun rencana pelaksanaan pembuatan kelas impian dan keyakinan kelas secara bersama-sama dengan peserta didik di kelas. Ini kita susun bersama peserta didik. Setelah kita susun bersama peserta didik, kemudian kita menyepakati keyakinan kelas yang telah kita buat bersama-sama akan kita sepakati. Baru kemudian kita akan melaksanakan keyakinan kelas yang sudah dibuat secara bersama-sama tersebut. Kemudian yang terakhir tentunya setiap apapun yang ingin kita terapkan itu harus ada refleksinya. Nanti kita akan merefleksi kembali keyakinan kelas yang sudah kita buat, mungkin suatu-waktu ada atau harus diperbaiki atau mungkin perlu disempurnakan, nanti akan disempurnakan kembali. Jadi keyakinan kelas itu sebenarnya harus mampu kita jalankan di setiap kelas. Tapi Bapak Ibu yang berbahagia, yang baru saya laksanakan ini masih di satu kelas, yaitu di kelas 7A. Mungkin insya Allah ke depannya saya akan menerapkan di semua kelas ke 4 kelas.
Kemudian Bapak Ibu, di dalam budaya positif ada yang namanya segitiga restitusi. Jadi segitiga restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi bagaimana Pak Agus? Oke. Sudah masuk semua Pak Agus? Sudah ya? Sudah masuk semua kan? Udah ya? Oke, kita lanjutkan ya. Ya, terima kasih kawan-kawan. Kita lanjutkan kembali. Mungkin ada gangguan teknis tadi. Jadi dalam budaya positif yang selanjutnya adalah yang kita lakukan segitiga restitusi. Jadi yang namanya segitiga restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Jadi restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang yang seperti apa yang mereka ingin menjadi tujuan mulia dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Segitiga restitusi adalah alur untuk menegakkan keyakinan bersama di kelas atau sekolah. Jadi dalam segitiga restitusi seperti yang kita sampaikan tadi, kita tidak ingin membuat peserta didik kita itu menjadi orang yang gagal, tetapi kita membantu mereka memberikan solusi atas permasalahan yang mereka hadapi sehingga mereka bisa mencari solusinya sendiri, sehingga jadi orang yang gagal. Jadi itu tujuan segitiga restitusi. Kemudian Bapak Ibu guru hebat semua, ada 3 unsur dalam segitiga restitusi. Yang pertama ada menstabilkan identitas, kemudian validasi tindakan yang salah, kemudian yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Jadi di dalam menstabilkan identitas atau stabilize identity, bagaimana bagian dasar-dasar segitiga bertujuan untuk mengubah identitas anak yang dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Jadi anak yang sedang mencari perhatian adalah anak yang sedang mengalami kegagalan. Dia mencoba untuk memenuhi kebutuhan dasarnya, namun ada benturan. Jadi kalau kita mengkritik dia, maka kita akan tetap membuatnya dalam posisi gagal. Jadi kalau kita ingin ia menjadi proaktif, maka kita harus meyakinkan peserta didik kita dengan cara mengatakan kalimat-kalimat yang membangun, yang membuat dia bisa menambah rasa percaya dirinya sehingga tidak menjadi orang yang gagal. Di sini misalnya yang kita sampaikan, anakku berbuat salah itu tidak apa-apa. Karena pada dasarnya tidak ada manusia yang sempurna. Bagaimana Pak Agus? Pak. Oke. Terima kasih. Ya, jadi kata-kata yang kita pergunakan supaya mereka tidak merasa menjadi orang yang gagal, yang pertama adalah seperti berbuat salah itu tidak apa-apa. Karena pada dasarnya
Tidak ada manusia yang sempurna. Saya sendiri atau kita sendiri sebagai seorang guru juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Jadi kita harus bisa menyelesaikan masalah ini. Jadi Bapak Ibu atau Bapak tidak tertarik untuk mencari siapa yang salah. Tetapi Bapak ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Kamu berhak merasa begitu. Apakah kamu sudah menjadi teman yang baik buat dirimu sendiri? Jadi mungkin itu bentuk-bentuk kata-kata yang membuat mereka tidak merasa disalahkan. Kemudian yang kedua adalah sisi validasi tindakan yang salah atau validate behavior. Jadi di sini bukan berarti kita membenarkan kesalahan mereka atau validasi tindakan yang salah, bukan berarti kesalahan yang mereka perbuat itu kita anggap benar atau kita benarkan. Namun kita memahami bahwa setiap tindakan yang kita lakukan dengan satu tujuan, yakni memenuhi kebutuhan dasar. Sebagaimana kita sampaikan tadi, mungkin ada sesuatu kebutuhan dasarnya yang peserta didik kita tidak tersalurkan atau tidak mereka penuhi, sehingga dengan mencari perhatian itu mungkin mereka merasa bisa memenuhi kebutuhan dasarnya. Jadi mungkin di dalam pembelajaran kita melihat ada anak-anak yang bertingkah di luar kemauan kita, itu semata-mata karena mereka ingin memenuhi kebutuhan dasar mereka. Saya juga pernah membaca bahwa kenapa anak-anak dengan misalnya dengan menonton TikTok itu lebih nyaman, lebih tenang ketimbang mereka harus mengikuti pembelajaran. Jadi karena di sana mungkin mereka merasa nyaman, kemauan mereka, kebutuhan mereka merasa tersalurkan, sehingga dengan itu mereka lebih nyaman. Sehingga posisi kita sebagai guru hari ini, bagaimana membuat sekolah itu menjadi tempat yang nyaman, menjadi tempat yang aman bagi siswa kita, sehingga mereka akan merasa betah berada di sekolah atau merasa betah berada di kelas. Jadi mungkin itu yang harus kita terapkan supaya anak-anak kita tidak lagi menjadi orang-orang yang bersikap ya sebagaimana yang kita harapkan, yang tidak kita harapkan. Karena menurut teori kontrol, semua tindakan manusia baik ataupun buruk pasti memiliki maksud atau tujuan tertentu. Seorang guru yang memahami teori kontrol pasti akan mengubah pandangannya dari teori stimulus respon ke cara berpikir proaktif yang mengenali tujuan dari setiap tindakan. Kita mungkin tidak suka sikap seorang anak yang terus-menerus merengek. Tapi bila sikap itu mendapat perhatian kita, maka itu telah memenuhi kebutuhan anak tersebut. Jadi di saat dia merengek karena ada sesuatu hal yang dia inginkan tetapi belum terpenuhi. Jadi kalau kita bisa memperhatikan, memberikan perhatian secara khusus, maka kebutuhan anak itu insya Allah akan terpenuhi. Kemudian kalimat-kalimat di bawah ini yang mungkin terdengar asing bagi kita, tetapi bisa dikatakan dengan nada tanpa menghakimi atau memvalidasi kebutuhan mereka. Misalnya di saat kita melakukan segitiga restitusi yang posisi kita teori kontrolnya kita sebagai manajer, kita bisa mengatakan padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Jadi artinya setiap anak itu kan punya kemungkinan untuk berbuat sesuatu tindakan yang lebih buruk dari apa yang sudah dia perbuat. Nah, jadi itu merupakan yang kita katakan tadi validasi tindakannya. Tetapi kamu punya alasan mengapa tidak melakukan hal itu. Jadi artinya dia punya alasan tersendiri kenapa tidak berbuat yang lebih. Dia masih setingkat yang kalau kita katakan hal-hal yang biasa-biasa. Nah kemudian selanjutnya kita bisa mengatakan kamu patut bangga pada dirimu sendiri. Karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buat kamu. Karena dengan perbuatannya itu bisa
melindungi harga dirinya, karena semua orang seperti kita katakan di awal tadi ingin diakui, semua orang itu ingin dihormati, semua orang itu ingin disayangi. Jadi dengan demikian dia akan merasa terlindungi, akan merasa dihargai di saat kita memberikan pilihan kepada mereka dengan mengatakan bahwa kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Karena setiap orang pasti akan membela diri di saat permasalahan terjadi. Jadi mungkin itu ya kata-kata yang bisa kita gunakan. Kemudian selanjutnya kita bisa mengatakan kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus menambah sikap yang baru. Jadi artinya sikap yang baru, sikap yang lebih baik dari itu. Jadi kita memberikan solusi kepada mereka, pandangan kepada mereka. Mereka mau menjadi orang yang seperti apa di masa yang akan datang. Jadi cobalah dari sekarang atau dari hari ini melakukan sikap yang lebih baik dari apa yang sudah dilakukan atau menambahkan sikap-sikap baru sehingga dengan sikap tersebut membuat mereka menjadi orang yang lebih baik, menjadi orang yang lebih berguna. Jadi biasanya guru menyuruh anak untuk menghentikan sikap yang tidak baik. Tapi teori kontrol menyatakan bahwa resep itu tidak manjur. Jadi kalau kita mengatakan besok kamu jangan mengulang lagi. Jadi itu mungkin di dalam teori kontrol tidak sesuai, tidak cocok sikap itu yang kita lakukan di dalam teori kontrol kita. Karena kita ingin menerapkan, ya, karena kita ingin menerapkan budaya positif, jadi tidak lagi menggunakan kata-kata yang membuat anak-anak itu atau tidak lagi menggunakan kata-kata jangan, kata-kata tidak atau tidak boleh. Jadi dalam teori kontrol yang dianjurkan adalah memilih kata-kata yang bijak sehingga anak-anak kita tidak merasa terhukum, tidak merasa bersalah. Ya mungkin tindakan guru dengan memvalidasi sikap yang tidak baik seperti bertentangan dengan aturan yang ada. Jadi kita memvalidasi mereka supaya mereka bisa bersikap yang lebih baik dengan cara kita bisa menanyakan kembali keyakinan kelas yang sudah kita buat. Jadi kita bisa menanyakan kepada mereka, kamu ingat keyakinan kelas yang sudah kita buat? Kira-kira keyakinan kelas mana yang sudah kamu langgar? Jadi dengan demikian mereka akan memiliki kesadaran, mereka akan memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka akan menjadi orang yang lebih baik. Mungkin Bapak Ibu itu yang dari saya yang bisa saya bagikan. Selanjutnya bisa kita saling berbagi. Bapak Ibu bisa juga menyampaikan tanggapan-tanggapan terhadap apa yang saya sampaikan. Jadi seperti yang saya katakan di awal bahwa di sini tidak menggurui, tidak mengajarkan, tetapi sharing. Ya bagaimana Bapak Ibu? Ya kalau tidak ada permasalahan lagi, mungkin yang sama-sama sudah kita berbagi tadi bisa bermanfaat untuk kita, insya Allah bisa kita jalankan dan bisa kita terapkan baik di kelas maupun di sekolah secara umum. Insya Allah sekolah kita akan menjadi sekolah yang lebih baik. Karena dengan penerapan budaya positif, sekolah kita akan menjadi sekolah yang berbeda dengan sekolah-sekolah yang lain. Jadi Bapak Ibu mungkin itu dari saya. Kalau mungkin tidak ada lagi sanggahan, tidak ada lagi pertanyaan, atau tidak ada lagi sharing dari Bapak Ibu Quraibah semuanya, kita padahi sampai di sini. Mudah-mudahan apapun yang kita pelajari hari ini mendapat ridha dari Allah Subhanahu wa taala dan memudahkan kita di dalam proses pembelajaran dan sehingga di dalam kita menyusun modul ajar kita bisa memberikan beberapa metode, bisa kita tampilkan beberapa model pembelajaran
sehingga membuat anak-anak tidak hanya betah dengan keyakinan kelas, tapi juga menyenangi dengan pembelajaran yang kita berikan. Mungkin itu saja. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Terima kasih kepada Bapak Ibu guru hebat semuanya yang sudah sudi meluangkan waktu duduk bersama kita hari ini dalam rangka berbagi budaya positif atau diseminasi pengimbasan budaya positif yang sudah kami pelajari di pendidikan guru penggerak. Mudah-mudahan bisa kita terapkan sesempurna mungkin di sekolah kita. Mungkin sekian saja dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Nah, bagaimana Bapak Ibu? Lancar, Pak. Mantap. Aman. Ya, berarti sudah kita padai ya. Nah, terima kasih banyak sekali lagi. Mudah-mudahan semua kita mendapat menjadi amal jariah ya. Nah, terima kasih ya Pak Ibu. Ya, Pak Lagi. Kita keluar ya. Oke, terima kasih Pak. Iya. Boleh. Saya share screen-nya dulu ya. Mantap. Nampak Ibu ya? Belum, Bapak. Belum nampak? Lagi proses. Lagi proses ya. Sudah kelihatan? Sudah. Ya.